perlu kamu ingat, kamu telanjang bulat pada saat menawarkan ataupun menjual sate gagak itu. Hah? Tidak memakan tumbal, sama sekali tidak memakan tumbal. Namun mental kamu harus siap, keberanian kamu harus betul-betul 100% siap tempur. Kamu tidak boleh membaca atau menyebut Asmaul Husna yang menyinggung ataupun bersangkutan berkaitan dengan nama Allah. Saat itu juga Hadi dikejutkan dengan datangnya pocong yang datang loncat-loncat seperti orang melompat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama saya Jampang kepada sobat mengulas malam dimanapun Anda berada. Saya doakan semoga kalian diberikan kesehatan yang prima, dipermudah segala urusannya, dan diluangkan dan dibanyakan rezekinya. Bagi yang baru bergabung di channel mengulas malam ini, saya mau subscribe-nya dan aktifkan aktivasi tombol lonceng agar tidak tertinggal dengan video-video kami yang baru selanjutnya. Baiklah sobat mengulas malam dimanapun Anda berada, pada video kali ini saya akan menceritakan dari subscriber yang mengirimkan cerita kepada saya. Nama, tempat, semua disamarkan agar rasa nyaman dan aman di kemudian hari, tidak ada masalah apa-apa. Cerita ini yaitu Hadi, dimana dia seorang karyawan pada tahun 1999 pada era reformasi yang masih merasakan gejala moneter. Dia sempat dirumahkan ataupun kena PHK. Pada saat itu banyak PHK besar-besaran karena gejolak moneter. Dia tiap hari selalu mencari pekerjaan demi pekerjaan, hanya dapat untuk sebatas makan sehari-hari. Saat itu dia sendiri banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Namun apa daya, penghasilan tidak memadai, sehingga dia hutang kesana kemari. Ada salah satu teman si Hadi ini yang namanya Ahmad. Ahmad memiliki kakek, yang dimana kakeknya ini disebutnya orang bisa lah. Waktu itu Hadi dan Ahmad ngobrol di rumah kakeknya Ahmad, menceritakan keluh kesah kehidupan sehari-harinya dia. Yang didapati dari kerjaannya tidak memenuhi kebutuhan untuk hidupnya sehari-hari. Sehari dapat hanya ukur untuk makan. Serabutan didapati kerjaannya, namun disyukuri terus disyukuri. Mensyukurinya cukup lelah juga karena hampir kurang lebih 1,5 tahun. Mengeluh rasa keluh kesah yang ada, melihat temannya begitu ekonominya bagus, iri di hati itu ada. Hadi sempat menggerutu kepada Ahmad, "Mad, kamu kan teman saya, yang dimana saya sering curhat, yaitu paling ke kamu. Ya, mungkin kamu udah mengetahui semuanya, sehingga kamu mengajak saya ke kakek kamu ini. Sebetulnya ada apa? Mudah-mudahan kakek saya ini bisa menjabarkan sebuah sarana ataupun sesuatu hal yang dialami oleh kamu untuk diangkat derajatnya.
Mudah-mudahan saja dengan jalan ini kamu dapat melakukannya sehingga berhasil. Karena saya yakin kamu tuh orangnya pemberani. Saya salut sama kamu, keteguhan kamu dalam mencapai sesuatu hal. Kalau belum terlaksana, kamu terus melakukannya. Namun karena kamu ini banyak keluh kesah sehari-hari, sampai 1,5 tahun ini kamu belum dapat satu kerjaan dan usaha yang tidak jelas, kerjaannya serabutan. Saya pun melihat saat sehari-hari kamu itu, kalau mau tidur kadangkala gimana ya namanya teman ya, terbayang juga mau membantu. Saya sendiri butuh uang, masih kekurangan, jadi saya belum bisa membantu finansial. Hanya sekedar doa yang saya panjatkan untuk memudahkan langkah-langkah yang kamu ambil. Namun apa daya, tiap hari saya mencoba untuk membantu, memberi doa pada kamu tanpa sepengetahuan kamu, tapi belum ada perubahan. Makanya saya mengajak ke kakek saya. Semoga saja kakek saya bisa memberikan solusi untuk mengentaskan permasalahan ekonomi kamu. Nah, kebetulan kakek sudah ada di samping saya. Kenalkan, namanya Pak Kamis. Mungkin kamu tahu, tapi kakek jarang mengetahui keberadaan kamu karena kita terpisah. Waktu itu kamu kerja di luar kota, sehingga saya ajak kamu kemari dan biar kakek bisa menjelaskan, karena kakek memiliki sesuatu yang mungkin berguna untuk kamu. Itu pun kalau bisa diterima pendapatnya kakek, tapi kalau tidak, nggak perlu. Emangnya ada apa? Hadi menanya kepada Ahmad. Coba kek ceritakan kek tentang pengalaman dan tentang hal-hal yang bisa mengentaskan ekonomi yang kakek bisa berikan solusi pada Hadi ini. Kayak kasihan, kayak saya selaku temennya nggak tega. Kayak kakeknya Ahmad memulai menceritakan. Jadi begini Hadi, dulu zamannya kakek itu pernah diberikan satu amalan untuk berjualan dagang sate, yaitu sate gagak. Namun berbeda dengan penjual sate yang pada umumnya. Maka kamu harap dengarkan baik-baik. Jual sate gagak itu yaitu jual sate dagingnya burung gagak, namun pembelinya itu makhluk astral atau makhluk halus atau hantu. Jualannya itu tengah malam, dini hari tepatnya. Jualannya bisa di hutan, bisa di tempat pemakaman umum, bisa di gunung, terserahlah yang kiranya bisa dan mudah dicapai untuk berjualan, yang kira-kira tidak memberatkan dan tidak beresiko. Memangnya gimana? Kayak si Hadi bertanya kepada kakek Kamis. Jadi gini jualan sate gagak itu ada mantranya, otomatis pasti ada persyaratannya. Kamu harus memiliki atau menyediakan, pertama, apel jin. Kedua, juara pasar. Ketiga, wewangian yang untuk mengundang si makhluk tersebut walaupun sudah ada apel jin. Terus tempat pembakaran kemenyan dan burung gagak selaku daging yang akan dijualnya. Waduh, terus gimana kek?
Saat itu kalau memang ya kamu siap, kamu harus ritual dulu, menjalankan puasa sebelumnya. Dan harinya pun itu tidak umum. Hari untuk jualan tuh yang saya tahu waktu itu adalah Selasa Kliwon. Waduh, Kliwon, emang kenapa dengan masalah Kliwon? Ya biasanya sih yang namanya dengar nama Kliwon tuh serem-serem sedep deh. Bangsa-bangsa begituan pasti bermunculan. Ya itulah masa-masa hari liburnya mereka. Jadi begini Hadi, Selasa Kliwon itu hari Selasa kebanyakannya waktu liburnya mereka, istilahnya waktu senggangnya mereka, rekreasinya mereka, senangnya mereka, dengan penuh kekuatan yang ada di dalam diri mereka, dengan penuh ya powerful kekuatannya itu pada Selasa Kliwon. Dan apabila kita ngadakan satu perjanjian ataupun transaksi terhadap mereka, ya cepat terkabulnya, mereka akan memenuhinya. Mereka tidak ingkar janji, karena ini transaksi jual beli. Tapi aneh kok harus jualnya sendirian di tengah hutan, di tempat pemakaman umum, atau di gunung. Ini bingung nih. Yaudah dengerin baik-baik dulu saya cerita. Puasa 7 hari. Selepas puasa 7 hari, nah kira-kira ke-8 harinya pada saat itu ngeblong ataupun puasa penuh 1 hari, kamu itu pas di Selasa Kliwon jatuhnya. Cari nanti waktunya. Kalau kamu siap, ya silakan. Ini saya ceritakan dulu. Setelah kamu puasa mutih selama 7 hari, 1 harinya ngeblong tuh nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh tidur, merapal terus mantra itu, dan kamu menjajakan sate gagak. Namun perlu kamu ingat, kamu telanjang bulat pada saat menawarkan ataupun menjual sate gagak itu. Hah? Telanjang bulat? Kata Hadi terperanjat mendengar tutur kata kakek Kamis mengatakan berjualnya harus telanjang bulat. Waduh, nggak ada yang lihat malam-malam, misalnya dini hari jam 12 malam. Siapa yang mau melihat kamu? Gak ada perempuan, Had, kata Ahmad menimpali kepada si Hadi. Iya juga ya, Had. Ya iyalah, masa iya dong, kata Ahmad bercanda kepada Hadi supaya tidak tegang. Terus gimana kek? Hadi menanyakan kembali kepada kakek Kamis. Nah, satenya ini dirajangnya pada saat setelah kamu membakar apel jin, itu dikibasin dan baca mantranya, melihat kalau gelagatnya burung gagak itu mulai resah dan gelisah, lari ke sana kemari di kandang besi, berarti itu pertanda sudah datang. Yang dimaksud si pembelinya ini sudah siap akan membeli barang dagangan kamu. Saat itu juga kamu mengambil burung tersebut, menyembelihnya dan meracik jadikan sate. Terus ada bumbu lain nggak kek? Nggak ada, hanya kamu bakar saja. Nah nanti saat itu pun kamu harus membekali kesiapan mental. Ini tidak ada risikonya, tidak memakan tumbal, sama sekali tidak memakan tumbal. Namun mental kamu harus siap, keberanian kamu harus betul-betul 100% siap tempur. Itu terserah kamu. Nah nanti gimana? Pada saat itu terjadilah transaksi.
Apa yang dikehendaki oleh hati kamu, dia tahu kepengenannya kamu. Entah kamu di hati ngomong saya pengen minta uang sekarung, uang tunai, kalian juga tahu uang di Indonesia ini uang yang berlaku, uang yang sah. Nanti uangnya hilang gak kek? Kata Hadi kepada kakek Kamis bertanya itu, tidak akan hilang. Nah pada saat itu juga transaksi udah. Nanti setelah mereka makan apa semua habis nih dagangan kamu belum boleh pulang. Terus dilakukan, dan kamu tidak boleh menyebut nama-nama Asmaul Husna. Nama-nama Allah itu tidak perlu kamu ucapkan, karena di sini tidak ada tutur kata diawali dengan tidak ada kata bismillah. Dan kamu dilarang mengucapkan itu. Kalau kamu mengucapkan itu gagal, karena mereka akan kabur lenyap, dan uang pun yang akan membayar pada diri kamu itu akan lenyap. Uangnya kira-kira berapa kek? Terserah kamu, minta di hati kamu berapa. Apakah 1 karung uang ada di kamar kamu nantinya? Apakah 2 karung kamu minta? Itu akan terjadi nanti setelah kamu buka dagangan kamu nih, habis nih, terus mereka pada pergi. Nah saat kamu nanti buka, pas ngebloknya selesai, kamu boleh masuk kamar kamu. Saat kamu buka itulah kamu membuka karung itu, melihat karung itu isinya uang. Yang dimaksud di hati kamu apa? Keinginan kamu. Berat-berat gampang ya kek. Ahmad menimpali kakeknya. Iya Mad, karena apa? Ini transaksi dengan makhluk gaib, makhluk astral, yang dimana mereka itu suka dengan sate gagak. Itulah pengalaman yang dulu pernah dicoba. Cuman kamu jangan takut, karena ini tidak ada tumbal dan tidak ada berimbas yang enggak. Kata Hadi cucu saya bahwa kamu pemberani. Coba tunjukkan keberanian kamu. Kamu berani, kamu dapatkan hasil yang banyak. Keinginan kamu bisa tercapai. Hadi pun merasanya kayak seakan-akan ditantang dan dilecehkan oleh kakek Kamis. Egonya mulai muncul. Berani kek? Siapa takut ngadepin kayak gituan? Tapi ingat loh, Hadi, kamu tidak boleh membaca atau menyebut Asmaul Husna yang menyinggung ataupun bersangkutan berkaitan dengan nama Allah. Itu akan lenyap, dan nanti usaha kamu sia-sia, tidak akan berhasil. Walaupun sampai satenya habis terbeli, begitu kamu kaget menghadapi seperti itu, terus kamu ngomong alhamdulillah ataupun astagfirullah, itu akan lenyap dan gagal. Apalagi Allahu Akbar, itu pasti gagalnya 100% dah. Jadi sia-sia. Kalau mau silahkan. Uangnya bisa dipakai kayak langsung kayak bisa dipakai uang nyata, uang betul, bukan uang goib. Baru kali ini kayak saya dengar. Justru itu ditimpal oleh Ahmad, katanya. Karena itulah saya membawa kamu kemari, biar kakek memberi solusi. Karena kamu pemberani, tampaknya pas dan cocok kepada kamu untuk melakukannya. Kamu bener-bener nih harus pikirin matang-matang, karena kebutuhan kamu banyak, hutang kamu di mana-mana. Kamu juga rasanya malu kan kalau ketemu sama orang yang menghutangkan kamu, menagih kamu, gak punya uang untuk membayarnya. Iya juga sih Mad, saya malu, sempet kadung lah gimana ya. Namun ya jujur ya Mad, saya membeli apel jin itu saya gak ngerti, mungkin harganya mahal, uang dari mana saya. Udah tenang, saya masih ada celengan ataupun tabungan. Celengan ayam tuh yang biasa saya masukin
ya menabung uang ke tempat itu yang gede, itu udah 2 tahun, kayaknya cukup lah untuk membeli. Kita buka aja nanti. Kalau kamu siap, saya siap bantu. Tapi ingat loh ya, kalau hasil gantiin. Tenang Mad, hasil saya ini tak gantiin 3 kali lipat. Lah kamu itu berhasil aja saya seneng Mad. Saya hanya canda aja. Enggak, beneran. Sebenernya nih Mad, jangan katakan namanya Hadi kalau ingkar janji. Saya pantang dengan ingkar janji. Apa yang saya ucapkan harus saya buktikan. Begitupun ke kakek. Saya berani. Kayak gitu aja nggak berani, kenapa? Toh resikonya pahit-pahitnya. Kalau iya saya ditelan, ya udah, selesai penderitaan saya, hilanglah kemiskinan saya. Bersama saya juga tidak merasakan kemiskinan kembali. Tambah semangatnya Hadi ini. Egonya mulai muncul. Ya kira-kira kapan kamu mau lakukannya? Tanya Ahmad. Ya Hadi menjawab, jadi enaknya kapan kek menurut perhitungannya kakek? Sebentar, melihatlah kalender. Dihitunglah, hitung jatuhnya kepada Selasa Kliwon pada saat untuk transaksi jual beli. Dihitung oleh kakek. Kebetulan besok mulai. Kalau kamu siap, besok mulai kamu mutih puasa. Puasa mutih besok sampai 7 hari. 8 hari kamu betul-betul ngeblong, ngosong. Gak boleh makan, gak boleh minum, gak boleh tidur. Siap? Siap. Nanti amalan saya beri. Diberikanlah semangat oleh Ahmad. Kalau begitu, kamu jangan sampai gagal ya. Saya akan dukung kamu. Ya udah kek. Kalau gitu berarti nih anak harus diapain dulu? Ya dimandiin dulu biar bersih. Biar besoknya betul-betul dia siap untuk mutih. Ya udah, kalau gitu mah sekarang aja kek. Ahmad meminta kepada kakeknya agar si Hadi segera dimandikan oleh kakeknya. Ya udah, diajaklah Hadi ke belakang oleh kakek Kamis, kakeknya si Ahmad. Kakek Kamis membaca doa-doa. Diambilnya air 1 gayung, disiramkannya dari kepala sampai membasahi seluruh tubuhnya. Begitupun berulang kali sampai betul-betul semuanya dibasahi oleh air tubuhnya si Hadi ini. Udah belum kek? Kamu udah semuanya? Udah kena air semua? Sudah kek? Sudah, kamu berdiri. Saat berdiri didoain juga. Dia diberikan mantra-mantra. Baca mantra nih kakek Kamis tuh. Sempet dipegangnya ubun-ubun. Dan ditepuknya pundaknya si Hadi. Kamu kuat. Mulai besok kamu puasa mutih selama 7 hari. Ngerti gak masa mutihan? Gimana kek? Puasa mutih itu puasa 7 hari. Hari pertama itu kamu makan 3 jari nasi putihnya saja sebanyak 7 kali. Begitupun hari kedua 6 pulukan yang adanya jari 3 ini untuk mengambil nasi, dan minumnya pun sesuai dengan takaran yang ada, yaitu kalau 7 hari, hari pertama 7 kali puluk, 7 kali teguk. Hari kedua sampai terakhir ngikutin
sampai 1 puluk 1 teguk. Beda dengan kepala kakek. Beda. Kalau kepalaan itu banyak sekali. Ini mah puluk, kata kakek Kamis menjelaskan kepada Hadi. Hadi pun mengamati dan mencermati serta mengiyakan penjelasan dari kakek Kamis. Saat itu Hadi pamitan pulang karena pakaiannya basah, mau mengganti pakaian. Begitu juga Ahmad menyiapkan diri mengantar Hadi pamitan sama kakeknya. Selama dalam perjalanan mereka ngobrol. Saya percaya sama kamu, saya percayakan seluruhnya agar kamu berhasil. Mudah-mudahan kamu bisa mengentaskan permasalahan dari persoalan perekonomian kamu dan bisa untuk modal usaha kamu. Saya senang kok kalau kamu berhasil. Iya, kamu sahabat saya, Had. Tetap saya gimana pun juga selalu membela kamu dan membantu kamu kalau saya bisa. Tambah semangat lah, Hadi. Masalah uang untuk beli apel jin dan yang lain, mudah-mudahan saya ada. Mungkin lebih karena udah 2 tahun lebih saya menabung di tabungan, yaitu di tempat celengan ayam yang gede itu, sembari mempraktekkan ke si Hadi. Hadi langsung tersenyum aja. Kamu ada-ada aja, Mat. Sampai tega-teganya dan relanya kamu membantu saya. Ya kalau membantu teman jangan kepalang. Niat membantu ya membantu, baik dari segi keuangan maupun dari spirit dan doa. Baiklah, dimulailah keesokan hari itu Hadi berpuasa. 1 hari dilaluinya, 2 hari dilaluinya tanpa ada godaan apapun dan sampai tuntasnya. Dimana hari ke-8 untuk ngeblong saat itu juga jatuh kepada hari Selasa Kliwon. Persyaratan-persyaratan yang diminta oleh kakeknya dibantu oleh Ahmad mempersiapkan semua kebutuhan-kebutuhan untuk ritual. Waktu itu Ahmad mendapatkan burung gagak. Dalam sangkarnya juga sangkar yang siapkan untuk jualan. Sempat menyiapkan keseluruhannya untuk pemanggangannya, arangnya, untuk pedupaan, siap untuk pembakaran dari apel jin. Saat itu pun hari berlalu dan berganti. Jatuhlah pada saatnya hari Selasa Kliwon. Pada saat itu juga Ahmad, Hadi, dan kakeknya, yaitu kakek Kamis, mengajak Hadi ke satu tempat, yaitu tepatnya di pemakaman umum namun yang jauh dari perkampungan, di mana kesana kesini jauh dan tidak ada penduduk. Nanti setelah dia meminta sate itu, kamu tawarkan apa yang ada di dalam hati kamu itu. Kamu apa yang inginkan, sebut aja. Nyebut juga nggak apa-apa. Dan apa yang diucapkan, dia pasti ngerti apa yang kamu inginkan. Lalu sampai tuntas dan habis sate terjual. Nah, nanti apabila sudah terdengar azan subuh, baru saya menjemput kamu bersama Ahmad. Takutnya kamu lemas karena kamu kosong, kamu ngeblong. Nah itu kamu belum boleh buka. Nanti bukanya setelah 1 hari kemudian, pas jam 8 pagi atau matahari sudah muncul mengenai tubuh kita, baru boleh kamu buka. Dan kamu pun boleh melihat isi di kamar kamu. Adakah kantong itu?
Dan betul-betul nanti kamu boleh membukanya saat kamu buka puasa. Mudah-mudahan berhasil. Itu aja pesan saya. Baik ya, saya akan memulainya. Dimulailah. Saat itu Hadi ditinggal oleh Ahmad dan kakek Kamis. Hadi melucuti pakaiannya. Hadi mulai ritual, membaca mantra-mantranya, lalu membakar apel jin di tempat kemenyan dan aroma wewangian yang ada. Terus dibakar. Dia istilahnya kipas. Tempat kemenyan itu dikipasin oleh Hadi. Asap pun mulai mengumpul, mengepulkan asap dengan aroma wangi yang betul-betul wangi. Wangi mengundang makhluk-makhluk astral. Dibaca mantra terus, dikebutin lagi, terus baca mantra. Waktu pun sudah mulai cukup lumayan Hadi melakukan mengipasi dari apel jin itu. Kurang lebihnya 1,5 jam dirasakan oleh Hadi melihat gelagak dari burung gagak itu mulai mengeluarkan suaranya. Kakak, kakak. Dia mulai terbang nabrak sana kemari di sangkar itu. Saat teringat apa yang dijelaskan oleh kakek Kamis, ini berarti mereka sudah siap mau hadir. Saat itu pun Hadi segera mungkin mengambil burung gagak dan menyembelihnya. Serta-merta dirajanglah semua. Sementara dagingnya dipotong-potong, disisirin, masukin ke tusuknya. Saat Hadi mulai memotong dan merajangnya, Hadi melihat sosok astral, melihat kehadiran perempuan yang datang dengan pakaian putih, rambut yang tergerai, tatap mata yang kosong. Matanya salah satunya ini yang keluar, mukanya hancur separuh, bau busuk pun menusuk hidungnya Hadi. Namun dengan tekad yang bulat, karena keinginan supaya cepat mendapatkan keuntungan yang besar, saya harus berani melawan ini. Tadi hiraukannya godaan itu oleh Hadi. Terus dilakukannya. Sosok itu mendekati Hadi. Saat itu berdiri di depan pembakaran sate. Saat Hadi melihat, dia tertawa. Hihihi. Hadi pun bulu kuduk mulai berdiri semua. Ada rasa takut, ada rasa cemas. Kalau saya lari, saya berarti penakut. Takut diomong sama kakek Kamis itu saya itu penakut. Takut sama Ahmad telah mengecewakan karena dia telah membiayai. Di sisi lain saya harus berhasil agar saya bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Tadi hiraukannya makhluk yang berhadapan dengan Hadi. Terus Hadi merajang. Dirajangnya semua saat itu menjadi 20 tusuk. Semua udah disiapkan. Satu tusuk dibakar oleh Hadi. Sate gagak, sate gagak. Saat Hadi berdiri, saat Hadi membakar sate itu, tiba-tiba tempat pemakaman itu berubah semuanya menjadi terang benderang yang tadi gelap gulita. Hadi merasa terkejut dan kaget dengan perubahan suasana yang ada.
hiruk pikuk suatu kehidupan yang dipandang oleh Hadi banyak sekali, seakan-akan berada di pasar. Adanya transaksi jual beli. Ini makhluk yang dihadapannya Hadi ditawarkan sate gagak itu diam, tidak menjawab apa-apa, hanya tertawa cekikikan saja. Dibakar terus oleh Hadi, dikipasinya terus sate gagak itu yang satu tusuk. Dia tidak membeli, dia hanya melewat, hanya tertawa, hihihi. Hadi mulai kesal, namun ingat bahwa dirinya harus terus melakukan penjualan sate gagak terhadap bangsa gaib, khususnya kepada Gondoruo. Saat enaknya Hadi mengipasi, saat itu juga Hadi dikejutkan dengan datangnya pocong yang datang loncat-loncat seperti orang melompat, dengan terikat kepala, kaki, layaknya persis mayit hidup, loncat-loncat dan mendatangi. Dia melihat Hadi dengan sorot mata yang betul-betul mengejutkan Hadi. Hadi tetap berpikiran teguh ingin menjual sate gagak. Ditawarilah sate gagak itu kepada sosok pocong itu. Namun sosok pocong berlalu meninggalkan Hadi, hanya melihat, berarti dia tidak minat. Hadi pun dibuat kesal, terus dikibasinya. Hadi menawarkan terus sate gagak, sate gagak, sate gagak. Saat itu Hadi dikejutkan oleh bebauan yang sangat-sangat mengejutkan dirinya, dan betul-betul dia kebingungan, yang sangat bingung. Baru kali ini dia mencium bau yang amat aneh, bau busuk yang menyengat, bangkainya bangkai, dan amisnya, anyirnya darah yang sudah membusuk. Hampir muntah Hadi. Saat itu juga sosok tinggi besar yang berbulu lebat menghadap Hadi dan menunjuk, menunjuk meminta sate gagak. Sate gagak, mau sate gagak, mau beli. Si bergola itu dan Gondoruo sempat bersaut-sautan. Gondoruo saat di situ menanyakan ke Hadi masalah sate gagak, dan Hadi pun terus mengipasi sate gagaknya. Dia menunjuk-nunjuk, semua ditunjuk, minta semua, diboronglah semua. 20 tusuk itu diminta. Mau semuanya? Boleh, diborong oleh kamu. Harganya 2 karung uang 100 ribuan. Kamu mau? Boleh. Kalau enggak, silakan pergi. Sate gagak, sate gagak. Gondoro itu mengangguk-angguk. Pertanda dari hati kecil Hadi, dia mau. Dilayanilah. Waktu berlalu, tak terasa waktu. Gondoruo pun melahap semua sate gagak yang Hadi jual. Semuanya diambil oleh Gondoruo, diborong. Dengan perjanjian, Hadi meminta 2 karung uang 100 ribuan. Sudahnya habis, dilahapnya, Gondoruo pun pergi. Hadi kebingungan. Hadi betul-betul bingung. Kok nggak bayar? Namun ingat apa yang ditutur kata oleh kakek Kamis. Uang itu sudah ada di kamarnya dia. Nanti boleh dilihat setelah buka puasa ngeblong 1 hari ini.
terus dilakukannya. Hadi menyaksikan semua transaksi jual beli yang ada di pasar gaib itu, padahal itu adalah kuburan. Waktu berlalu, saat azan subuh berkumandang, saat itu juga Hadi dikejutkan oleh perubahan cuaca dan perubahan suasana yang ada di situ. Saat itu juga lolongan anjing terdengar oleh Hadi, semakin melengking dan semakin senyap dan hilang. Betul-betul Hadi dikejutkan, kembali suasana itu seperti semula. Tak lama kemudian kakek Kamis dan Ahmad menghampiri Hadi. Hadi pun segera mengenakan pakaiannya kembali. Ayah Had, kita udah usai, udah tuntas. Ayo, dikemasinya semuanya, sarana-sarana untuk transaksi penjualan sate gagak itu. Dibawanya Hadi kembali ke rumahnya kakek Ahmad, dan Ahmad pun membawa semua perabotan-perabotan yang tadi digunakan oleh Hadi. Udah Had, baca mantra terus sampai waktunya kamu boleh berbuka puasa. Terus dilakukan oleh Hadi sampai batas waktu yang ditentukan bahwa dirinya bisa untuk berbuka puasa. Saat itu pun hari berlalu dan matahari pun sudah mulai mengenai dan menerangi bumi ini, pertanda bahwa hari sudah menjelang siang. Saat itu Hadi dibolehkan untuk berbuka puasa. Had, kamu sudah boleh berbuka. Tepatnya sekarang jam 9. Silakan kamu minum air hangat aja dulu, karena perut kamu kosong. Pencernaan pun tidak boleh memakan makanan yang keras-keras. Kebetulan ada bubur. Nah, ini bubur Bandung nih, enak. Sok kamu sarapan dulu untuk berbuka puasanya pakai bubur Bandung. Diteguklah air hangat oleh Hadi. Hadi mulai untuk berbuka puasa ngeblong. Dilahapnya karena lapar sampai habis, tak tersisa bubur Bandung itu oleh Hadi. Hadi segera mungkin bergegas, ingin segera mungkin melihat hasil dari kerjanya dia. Saat itu Hadi pulang dan melihat di kamarnya ternyata ada 2 kantong karung berisi uang 100-an ribu. Hadi kegirangan, senangnya bukan main, menanyakan kepada Ahmad, Mad, hasil Mad, kamu lihat, ayo lihat. Ya udah sekalian nama kakek, biar kakek kamu bisa mengetahui saya udah berhasil. Diajaklah juga kakek Kamis itu untuk melihat hasil ritualnya Hadi. Setelah mereka bertiga melihat hasil dari ritualnya Hadi jual sate gagak kepada makhluk Gondoruo, ya berarti kamu udah berhasil Had. Syukurlah, gunakan uang ini untuk modal kamu dan untuk bayar-bayar hutang kamu. Iya kek, makasih sekali. Hadi bertanya kepada Ahmad, Mad, maaf, karena saya udah janji sama kamu, saya akan bayar 3 kali lipat uang yang kamu keluarkan. Udah ada, beneran saya bantu, nggak ada apa-apa. Enggak lah, saya ucapan terima kasih aja lah kalau kamu boleh katakan menolak penggantian uang kamu. Ahmad menyebutkan totalan keseluruhan dan Hadi membayar 3 kali lipatnya. Dan kakek Ahmad pun diberi bonusan juga. Dan Ahmad dikasih sepeda motor oleh Hadi, yaitu untuk membeli sepeda motor, jumlahnya kasihin oleh Hadi kepada Ahmad, Mad, beli sepeda motor yang baru, cukup ini. Ya kurang lebihnya seterah kamu lah
mau yang bekas mau yang baru, nih ada uang 10 juta untuk kamu. Dihitungnya uang, ternyata waktu itu kurang lebihnya uang yang didapati oleh Hadi itu 300 juta. Hadi bisa membayar hutang-hutangnya dan Hadi pun punya modal. Ahmad dapat motor baru dari Hadi, hadiah dari Hadi, yaitu diberinya uang untuk membeli motor. Dan kakeknya Ahmad pun diberi uang juga oleh Hadi, bagi-bagi semuanya. Hadi pun senang. Setelah bayar-bayar semua hutangnya, Hadi mulai merencanakan usaha. Karena teringat bahwa pas saat buka puasa waktu hari terakhir Gemeblong itu, kayaknya enak banget jualan bubur Bandung. Dimulailah oleh Hadi jual bubur Bandung. Berjalan sehari, 2 hari, tampak ramai, senang. Perubahan yang dialami oleh Hadi perekonomian pun dirasakan. Namun tidak enaknya Hadi, setiap malam Hadi dimimpii didatangi oleh Gondoruo, meminta kembali untuk membeli sate gagak. Setiap malam sampai kurang lebihnya itu 15 hari berturut-turut, membuat pertanyaan Hadi dan membuat kerjanya Hadi dalam jualan itu sempat melamun dan kurang seperti biasanya. Hadi bertanya kepada kakeknya perihal yang dialami selama 15 hari. Dalam mimpi-mimpinya selalu didatangi oleh Gondoruo. Terkadang hadirnya Gondoruo di dekat lapak dagangannya Hadi. Was-wasnya Hadi, rasa tersiksanya Hadi dengan hasil uang yang dari Gondoruo itu. Apakah meminta tumbal atau bagaimana? Namun yang dirasa dirinya diteror, betul-betul diteror, yang tersiksanya bukan kepalang. Mau makan saja dia melihat ada sosok Gondoruo yang mengingat kembali pada saat dia mau membeli sate gagak itu. Akhirnya Hadi membulatkan tekad menanyakan kepada kakek Kamis perihal yang dialami dirinya selama 15 hari. Baik dalam mimpi, baik dalam sehari-harinya dia jualan, selalu diteror oleh Gondoruo yang meminta agar dia menjual sate gagak kembali kepada Gondoruo. Namun Hadi udah ijab, cukup sekali, saya tidak mau melakukannya lagi. Namun teror inilah yang menyiksa dirinya, sehingga dia pusing, sering sakit-sakitan kepala karena kurang tidur, terganggu tidurnya, halusinasi atau apa yang dirasa oleh dia, rasa ketakutan yang betul-betul mendasar dan mendalam dalam dirinya, sehingga bertanya pada kakek Kamis. Kakek Kamis pun menyarankan agar Hadi diruqyah kepada salah satu kiai kenalannya kakek Kamis. Kalau kamu mau, Had, saya punya teman yang baik agar kamu diruqyah. Sebelumnya kamu ceritakan semuanya kepada dia. Had, kamu antarkan. Kita sebut aja kiainya, yaitu Kiai Nasir. Antarkan dia ke pondok, minta diruqyah oleh Kiai Nasir. Ya kayak tak membuang waktu lama, Hadi bersama Ahmad ke pondok pesantren menemui Kiai Nasir. Saat bertemu memaparkan semua perihal yang telah dialami oleh Hadi dan dirasakan oleh Hadi, awal dari ritual sate gagak sampai sekarang berhasilnya, dan dia disantroni oleh makhluk Gondoruo. Sampai Kiai Nasir pun terkejut. Berarti cerita-cerita yang dulu-dulu itu, cerita-cerita orang tua bahwa jual sate gagak itu benar adanya. Namun Kiai Nasir ini geleng-geleng kepala saja.
benar-benar ada. Ya Allah, ya Rasulullah, astagfirullahaladzim. Yaudah gini aja Had, kata Kiai Nasir, yuk mari ke dalam, ke ruangan saya yang khusus dimana untuk meruqyah. Mad, kamu siapkan air di tempat baskom kayak apa untuk didoain, untuk meruqyah si Hadi temenmu. Ya Pak Kiai. Ahmad menyiapkan apa yang diperintahkannya, dan mereka bertiga masuk ke dalam satu ruangan yang dimana ruangan itu khusus untuk meruqyah. Dimulailah acara peruqyahan. Kiai Nasir membaca semua surat-surat untuk ruqyah sampai akhirnya selesai dibacanya, dan air yang tadi disediakan itu ditiup oleh Kiai Nasir 3 kali, dan air pun diambil, diusapkan dari ubun-ubun sampai ke kakinya Hadi, agar si Gondoro itu tidak menghantui dan meneror si Hadi. Usai sudah prosesi ruqyahan, tidak ada gejala apa-apa dalam diri Hadi. Hanya Hadi setelah usai itu, Hadi ketakutan yang betul-betul baru dialami oleh Hadi. Hadi merasa takutnya bukan kepalang, sampai memohon-mohon pada Kiai Nasir agar minta dibantu untuk melindungi dirinya, meminta doa untuk perlindungan diri. Diberilah satu doa oleh Kiai Nasir. Dah makanya Had, kalau mencari rezeki itu rezeki yang barokah. Saya kan jual bubur ayam Pak Kiai, memang gak barokah. Saya gak melakukan hal-hal kecurangan apa-apa. Bukan itu Hadi. Awal cikal bakal bibitnya uang itu dari mana? Dari masalah hal begituan. Karena hal yang begituan itu tidak diridhoi oleh Allah, maka kamu pun dalam melaksanakan niaga yang sekarang ini, karena bibitnya tidak diridhoi, maka itulah yang kamu terima. Jadi bagaimana Kiai? Ya sudah, pertobatan saja kamu. Kamu sudah menduakan Allah, sudah meminta bahwa diri kamu itu adanya satu perjanjian, transaksi jual beli terhadap makhluk halus. Secara tidak langsung kamu sudah meminta sesuatu di luar dan bukan sama Allah. Meminta sesuatu sama Allah. Dan jangan sekali-kali kamu bertransaksi sama Allah. Ingat, Allah bukan tempat bertransaksi. Kamu melakukan kewajiban, kamu menajatkan satu doa, dan kamu jangan pernah ada hitung-hitungan sama Allah, karena Allah bukan tempat transaksi. Bahwa kamu begini berat amal ini, aduh saya dapat amal sekian, aduh kamu begini dapat begitu. Jangan. Kamu berdoa pasrah lillahi ta'ala, minta ampunan sama Allah. Perbanyaklah taubatan nasuha, perdawaklah doa-doa pertobatan, minta ampunan, itu yang diutamakan. Adapun nanti hal-hal yang lain Allah akan menentukan. Pasrahkan hidupmu kepada Allah. Laksanakan semua perintah-perintahnya dan jauhkan larangannya, ujar Kiai Nasir menegaskan ke Hadi. Lalu ini bagaimana Pak Kiai? Karena saya sendiri hasilnya dari hal yang kurang baik, karena saya pengen betul-betul melakukan yang terbaik untuk hidup saya. Udah kadung Pak Kiai, tidak ada kata kadung. Kalau kamu ingin mulai dari nol lagi, maka berikanlah semua apa yang kamu dapati itu, kamu amalkan. Amalkan semua. Nanti kamu ritual di sini ataupun melaksanakan puasa. Pertobatan dulu kamu sama Allah. Sudah pertobatan kamu lakukan terus, jangan sampai lepas. Meminta ampunan sama Allah dan meminta ridhonya Allah. Insya Allah kamu dibukakan jalan usaha kamu sama Allah, karena Allah segalanya yang mengatur.
Baik Pak Kiai, jadi kapan saya akan memberikan semua ini apa yang Pak Kiai tuturkan? Kiai Nasir memberikan solusi pada Hadi agar semuanya itu dikembalikan, dinolkan kembali. Jangan menggunakan uang itu kalau untuk berniaga, karena itu bibitnya nggak benar, maka akar hasilnya pun nggak benar. Hadi dan Ahmad menyetujui keinginan daripada ataupun arahan daripada Kiai Nasir agar segera mungkin dilakukan. Maka dari itu pamitanlah Hadi dan Ahmad untuk membagikan kekayaan Hadi kepada kaum duafa, orang-orang yang betul-betul membutuhkannya, yaitu banyak para pengemis, anak yatim piatu, janda-janda tua, dan sebagian memasukkannya juga ke dalam infak masjid atau kotak amal masjid. Karena Kiai Nasir telah menjanjikannya kepada Hadi saat semua telah dilakukannya dan habislah semua kekayaan yang ada hasil daripada ritual sate gagak, Hadi kembali menghadap Kiai Nasir untuk meminta petunjuk dan bimbingannya serta minta belajar di Kiai Nasir. Hari demi hari, bulan demi bulan, Hadi ada di pondoknya Kiai Nasir. Sampai pada waktunya tak terasa sudah 6 bulan Hadi di sana, dan Hadi pun diberi tugas oleh Kiai Nasir, yaitu untuk berjualan usaha jual buah-buahan, tepatnya di wilayah Bekasi. Dari saat itulah Hadi dimodali oleh Kiai Nasir untuk berjual buah-buahan. Mulai ramai, alhamdulillah sampai majunya. Tak terasa 2 tahun sudah Hadi melaksanakan apa yang diajarkan oleh Kiai Nasir. Sampai sekarang Hadi pun perekonomiannya sudah terangkat dan masih menjalankan usaha-usaha lain yang diarahkan oleh Kiai Nasir. Sampai Hadi pun melakukan pertobatannya dan dapatnya hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak disia-siakan oleh Hadi. Tiap hari Hadi melakukan sodakoh, baik sodakoh dari tenaga, sodakoh pemikiran, berupa materi serta waktu. Itu tiap hari Hadi lakukan karena ingin menebus kesalahan yang sangat-sangat tidak bisa diampuni, namun karena Allah Maha Pengampun, entah berapa lamanya Hadi terampuni dari perbuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu mendawamkan setiap hembusan napasnya itu ya Allah, 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 Allah. Di bibirnya dia mengeluarkan istighfar, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Di hatinya Allah, Allah, Allah. Terus karena sudah terbiasa, akhirnya bukan hal yang aneh-aneh. Jadi bisa karena terbiasa. Sampai sekarang pun Hadi hidupnya nyaman, aman, tenang, dan damai. Itulah cerita dari penjualan sate gagak yang tidak diridhoi oleh Allah, karena dirinya selalu diteror oleh makhluk pembeli sate itu. Kepada sobat mengulas malam, saya mohon ambil hikmah dari cerita video ini. Buang jauh-jauh yang jeleknya, diambil yang baiknya. Kepada sobat mengulas malam dimanapun Anda berada, apabila ada tutur kata yang salah, ada yang tak berkenan di hati, saya mohon maaf lahir batin agar bisa dimaafkan. Saya akhiri cerita ini dan saya ucapkan terima kasih sekali pada subscriber yang telah mengirimkan ceritanya pada saya dan telah saya ceritakan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.